buat lu para laki-laki yang nggak punya hobi. Balik kerja malam mijit, atau main ke kosan perempuan. Sebaiknya lu nonton video ini sampai habis. Jadi di video kali ini gue akan nge-share ke temen-temen, ini adalah salah satu hobi yang umumnya digeluti laki-laki, yaitu hobi modifikasi mobil. Hobi iseng, hobi seru, dan menurut gue ini masih positif karena menyalurkan kreativitas. Jadi di sebelah gue ini adalah sebuah Starlet, Toyota Starlet kapsul, tepatnya yang sudah dikonvert. Jadi Severstart kedatangan mobil ini, yang which is ini adalah mobil sudah dirubah. Jadi basicnya ini adalah Toyota Starlet yang 5 pintu, 5 doors. Nah, sama owner sebelumnya kebetulan doi kecebur. Jadi singkat cerita, si owner beli di daerah Jawa sana, yang konon katanya ini adalah Starlet, basicnya Starlet 3 pintu asli, atau teman-teman lebih akrab menyebutnya 2 doors asli. Tapi ini adalah Starlet 3 doors yang ternyata convert. Basic mobilnya ternyata pun panelnya bikinan, bukan convert yang beli part. Nah, si owner putuskan untuk masukin bengkel, dikerok total, akhirnya ketahuan ini adalah Starlet yang which is bukan Starlet GT beneran, dan convertnya pun bukan convert yang beli part. Jadi memang partnya bikinan, jadi banyak hal-hal yang nggak presisi, banyak panel-panel yang nggak presisi. Satu dan lain hal, akhirnya mobilnya dibawa ke sini, dan ini adalah mobilnya. Kita bacain dulu satu persatu. Jadi sekarang yang nempel di sini ini udah diganti. Ini adalah pintu original Starlet 3 doors, dan kebetulan ini adalah aslinya punya Starlet GT dari Jepang. Jadi bukan pintu sambung-sambungan, masih original, bahkan catnya pun masih original. Ini adalah kalau teman-teman yang pengen convert juga, gue sarankan untuk membeli pintu utuh kayak gini, karena hemat waktu, hemat biaya pastinya kalau pengen hasilnya bagus, dan rasanya gue errornya lebih dikit. Jadi otomatis budget modifnya lebih jelas ketimbang teman-teman coba manjangin pintu ngebentuk pakai tukang las, yang which is beli jadi masih ada di pasaran, mungkin di Tokped juga masih ada. Nah, bedanya kalau yang asli itu ada molding pintu. Yang asli ini ada moldingnya kayak gini, dan menurut gue dari pengalaman gue sendiri, molding ini tuh sulit banget mau dibikin presisi karena aslinya tuh cukup lempeng. Dan di sini ada logo GT-nya yang timbul. Ini cukup lempeng dan cukup bagus, ya. Dan harus ketempel presisi kayak gini. Ya enggak? Mana dia? Ya. Kurang lebih kayak gini. Ya. Oh, nggak mau ya. Oh, ternyata ketuker, say. Ini adalah yang punya sebelah sana. Ya. Nah, ini adalah punya pintu yang kiri. Jadi kalau original tuh, ya kan, presisi banget. Jadi moldingnya ketempel jauh lebih bagus dan jauh lebih presisi. Ini yang original. Jadi langsung plug and play, dan selera gue banget sih. Jadi lebih bagus pakai pintu copotan tapi original. Cari yang kondisinya masih bagus. Sama. Nah, selain pintu, teman-teman juga harus perhatiin yaitu quarter panel. Quarter panel Starlet GT atau Starlet 3 doors itu beda sama Starlet yang rubahan, pasti beda sih ya. Jadi bahkan yang kasus gue temui sempet masuk ke sini tuh ada Toyota Starlet GT yang ngaku-ngaku GT dari lahir atau GT dari pabrikan, tapi ternyata dia adalah Starlet Soleil. Jadi share ke teman-teman juga bahwa Starlet GT nggak semuanya Starlet 3 doors itu adalah Starlet GT. Jadi ada juga Starlet Soleil yang non turbo, itu bodinya juga 3 doors. Jadi sempat masuk ke sini Starlet 3 doors
yang sudah pakai mesin GT, tapi ternyata basicnya bukan GT. Jadi bisa dibedain dari mana, yaitu dari quarter panel. Jadi kalau memang Starlet GT asli, quarter panelnya tuh udah ada lubang, ya, lubang untuk si molding. Dan di quarter panelnya udah ada juga lubang untuk molding di sini. Sorry, di sini ada untuk fender flare. Balik. Ya. Jadi kalau yang GT asli, di quarter panelnya tuh udah ada lubangnya untuk si molding. Nah, lubangnya juga ini sulit ditiru karena di sini agak lonjong. Ya bisa aja sih kalau niat banget nirunya, tapi lebih sulit ditiru. Bukan lubang bulat biasa. Di sini tuh, ya. Nah, udah ada lubangnya dan langsung presisi. Timbang teman-teman ngarang nyari lubang sendiri, akhirnya kesulitan dan lubangnya nggak pas. Dan yang berikutnya ada lubang di fender untuk si fender flare, atau dibilangnya fender flare lah di sini, over fender atau apalah itu sebutnya. Jadi sudah ada lubangnya. Karena ini basicnya adalah Starlet lokal, Starlet Indonesia, tapi ganti quarter panel menggunakan quarter panel bawaan Starlet GT. Jadi depan belakang tuh GT. Jadi sudah ada. Jadi langsung pas. Sini dudukannya, klip-klipnya langsung pas. Tuh, nggak pakai drama, langsung pas. Presisinya tuh pas banget. Jadi kita pun kerjanya jauh lebih lancar. Gitu. Oke, berikutnya lagi sunroof. Mobil ini tuh sudah ada sunroof. Nah, cuma sunroof yang ada di mobil ini adalah sunroof bukan bawaan Starlet GT. Kalau menurut gue, jadi memang buat teman-teman juga yang pengen masang sunroof, pengen modif mobil pakai sunroof, pastikan sunroof yang kalian pasang kelengkungannya itu sama banget atau deket banget sama bodi mobil kalian. Jadi kalau kalian ngarang-ngarang pakai mobil yang dari mobil copotan yang atapnya melengkung dipasangin di atap rata, itu maka susah untuk dapat estetikanya yang bagus, yang rata. Di muka depan ini kap mesinnya udah pasti Starlet GT, karena di sini ada air scoop-nya yang untuk menghirup udara, untuk bernapasnya si intercooler dan kasih ke turbo, karena turbo butuh asupan udara yang lebih banyak. Nah, muka depannya ini menggunakan Starlet GT1. Jadi kalau kenapa sih gue lebih suka, karena di Starlet GT1 itu lebih rare sebenarnya, lebih jarang ada di Indonesia. Karena kalau basicnya yang ada di Indonesia atau GT Mark 4 ya kalau nggak salah gue, Mark 3 apa Mark 4 ya, yang kapsul punya. Jadi bodinya tuh udah kapsul dan body kitnya udah mirip sama GT yang lampunya bulat. Nah, kalau GT yang Mark 1, kapsul Mark 1, headlampnya juga beda. Dan kita mengalami kendala di sini, ternyata bracket headlampnya pun beda. Headlamp dan amber corner atau dibilangnya lampu sen itu beda. Jadi kemarin sempat kita coba pasang dan kita terkendala. Menuju ke bawah, ini adalah yang membedakan si Starlet GT kapsul Mark 1 dan 2 atau versi 1 dan versi 2. Ini adalah versi 1 yang dilahirkan atau dibuat lebih awal daripada yang Mark 2 yang lampunya bulat-bulat. Nah, bumpernya dia tuh lebih aneh menurut gua. Jadi bumpernya nggak umum, nggak sama Starlet facelift di Indonesia yang ada di pasaran. Jadi bumpernya tuh lebih rare. Bentuknya juga lebih beda. Di sini ada kisi-kisinya. Terus yang lebih Jepang banget yaitu tempat plat nomor. Kita lihat nih tempat plat nomornya bener-bener ukurannya plat nomor JDM atau plat nomor Jepang. Nah, ini dia juga nih. Ini yang membedain banget Starlet GT kapsul Mark 1 dan Mark 2. Yaitu Mark 1 grillnya tuh
Modelnya cuma lurus kayak gini, sedangkan kalau yang Mark II ada di video gue sebelumnya menggunakan mesh atau kawat jaring-jaring. Dan kalau yang satu lihat tuh logo GT-nya gede, dan ini bener-bener old school sih menurut gue. Yang GT Mark I lebih markable sih, atau dibilang lebih remarkable ya, lebih ikonik daripada yang Mark II sih. Lebih jarang lah karena di Indonesia lebih jarang. Di bodi bagian belakang yang pasti bempernya juga beda, dan yang paling membedakan yaitu garnish lampu bagasi atau lampu belakang. Jadi Mark I GT itu lampu belakangnya nih di sini itu ada garnish, jadi nyambung. Lampu belakangnya beda, brake lightnya beda kanan kiri sama yang facelift Indonesia punya. Sama di sini itu ada garnish. Jadi garnishnya menurut selera gue sendiri itu lebih keren daripada GT yang facelift. Karena di sini ada logo GT-nya, dan logo GT-nya nyala biru kalau malam. Jadi kelihatannya ini mobil bener-bener spesial dan bener-bener beda banget. Tips dan trik buat teman-teman yang pengen beli Starlet GT, suratnya yang sudah kawin siri, yang ngaku-ngaku asli, sebaiknya kalian cek dan kalian bikin perjanjian. Jadi jangan sampai kecebur. Sebenarnya menurut gue cukup fair, cukup adil ketika si penjual jujur, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, jangan ngaku-ngaku sok tahu. Akhirnya orang kecebur. Jadi buat kalian yang pengen beli Starlet katanya GT asli Jepang, sebaiknya kalian ngecek ke bengkel. Yang pertama kalian harus cek sambungan. Itu biasanya kalau convert itu ada sambungan. Coba lihat ya, biasanya mobil ini kulitnya diambil dan disambung. Kalau mobil ini udah gue cek, ternyata di bagian sini itu adalah ada sambungan, ada las-lasan. Jadi mobil ini pernah dibuka dan sudah diganti kulit luarnya. Jadi teman-teman bisa ke bengkel, sebelum ke bengkel bikin perjanjian dulu sama yang jual supaya nggak ketipu, dan teman-teman dapat barang yang sesuai dengan yang dibeli. Itu dia tadi Starlet GT yang on progress, jadi sedang kita bangun, sedang kita rapihin. Jadi terkendala, dan ini buat pelajaran juga buat gue dan teman-teman juga yang nonton. Kalau mau convert Starlet GT, pastikan convert di yang sudah pengalaman dan bener-bener ngerti body, karena untuk mengganti 5 pintu atau 4 pintu ke two doors di Indonesia, kalau bilang 5 ntar bingung. Jadi memang harus bener-bener di tempat yang sudah pengalaman, dan memang di tempat yang udah experience. Karena di mobil ini sendiri waktu pertama datang ke kita, overall bodinya bagus, menurut gue sendiri lasannya cukup bagus, cukup rapi, tapi kayaknya yang bangun sebelumnya kurang memperhatikan sektor chassis atau bodi. Jadi saat ngebongkar kurang diperhatikan, bodinya nggak dipersiapkan, nggak di-stud atau nggak ditarik, nggak dilas dulu. Jadi mobil ini sempat melintir, jadi twist. Ketika bodi dibongkar-bongkar, bodi itu ada body rollnya, mobil itu ada body rollnya. Ketika dibongkar, terus apalagi dilas, itu ada penyusutan, ada ngeriput, ada nguncup. Nah itu melintir. Jadi buat teman-teman yang bangun juga di luar sana, diperhatiin biar kalian Starletnya jadi mantep dan jadi bagus. Gitu dulu video dari gua. Yang pengen komen, pengen nanya, silakan isi komen di bawah. Menurut kalian mobil ini kurangnya apa lagi, warna apa yang terbaik? Silakan isi komen di bawah, siapa tahu ide kalian kepake sama gua. See you on the next video.